Mas, videonya Mas, pelanin Mas. Pelanin dulu, pelanin. Pelanin dulu, jangan ganggu saya. Udah pelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Muhammad Rasman Aris Munandar, Putra Joksuma Adiningrat. Kenapa ketawa semua? Kenapa ketawa siapa? Nah, harus Munandar. iya. Saya biar jangan di-cut lah, jangan di edit lah. Nanti kita Apa lagi? Udah diem dulu, Mat. Raden apa? Udah dulu, Mat lah. Mau kamu curang Raden apa? Masih keturunan. Kalau becak. Lut, percaya lah. Curang Raden, Lut. Raden Munandar. Udah diem dulu ini lah. Ini mau bahas. Aduh. Percaya becak. Ini teman-teman saya nih. Ini kupluk semua nih, gambar. Harus mewah lah. Nah, Ya, kita kembali lagi ke laptop. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya bertahan di kebun tomat atau pintu dari kebun tomat. Sebenarnya saya ada dua pilihan. itu kan terserah Agensi memberi dua pilihan. Sebenarnya kamu Apakah balik diam sih, Mak? Kamu diam. Aduh, kamu lagi antar gampang kita bicara diskusi ini lagi dulu entar gampang. mau bertahan, mau enggak. Kamu enggak itu cuma diam dulu lah. Wah, ganggu aja lawan nih. Cut itu nih. Agensi memberikan dua pilihan. Antara balik lagi ke pabrik ataupun bertahan di kebun tomat. Ya, saya akan menjelaskan lah keuntungan dan kerugian. Maksudnya ya ada untung, ada inilah. Pokoknya ada untungnya, ada ruginya juga. Pokoknya kita inilah kita bahas lah. Kita kupas tuntas. Ada enak, ada nggak enak, maksud gitu. Bukan untung rugi, bukan. Ada enak, nggak ada enak gitu. Saya membuat keputusan yang sangat kontroversi, yaitu bertahan di kebun tomat akhirnya. Walaupun semua orang itu pada pengen pindah semua pengen balik lagi ke pabrik, kecuali yang orang-orang baru katanya itu enggak gitu. Yang orang lama itu, saya buat keputusan saya pengen bertahan. Ternyata banyak yang bertahan juga, ikutan saya ternyata ini. Ya nggak apa-apa sekarang. Sekarang jadi kenapa Mas bisa pindah? Kenapa Mas bisa bertahan? Ya makanya saya mau akan bahas nih, kenapa saya bertahan di kebun tomat. Itu keputusan yang sangat kontroversial. Jadi di sana apa mau dibahas di sana dulu apa di sini dulu nih? Jadi dibahas yang di pabrik dulu ya. Yang di pabrik itu jam kerjanya kita itu kurang. Lagi Sabtu Minggu juga libur, sudah itu jelas libur Sabtu Minggu. Jadi kita dalam sebulan itu cuma 22 hari. Sehari cuma 8 jam, udah segitu. Kita nggak bisa ngejar jam kerja. Nggak bisa, sudah segitu aja. Soalnya Sabtu Minggu itu libur. Kesoting nggak sih? Kesoting nggak? Sponsornya adukku kok. Ada tenanya. Jadi nggak bisa ngejar segitu juga. Nah, kalau di kebun tomat berapa, Mas? Kalau di kebun tomat itu Sabtu Minggu kadang-kadang kerja. Nah, itu kan kadang-kadang lumayan kan. Nah, sehari yang tiap harinya 10 jam, bukan 8 jam, 10 jam. Jadi otomatis lebih besar lagi lah sedikit gitu kan. Sabtu Minggu kerja kalau di kebun tomat. Nah, dari jam kerja aja udah beda kan ya. Kalau masalah kerjaan gimana, Mas? Ya, memang kalau masalah kerjaan jauh. Jadi di sana itu bersih, di pabrik itu ya. Bersih, kan udah lihat video-video itu sebelumnya. Jadi tempat kerja itu bersih, terus kerja juga ringan lah, santai. Sebab kita nunggu barang jadi. Kita ada waktu jeda 10 menit, 15 menit lah. Nunggu barang jadi. Asalnya kan dari serbuk plastik itu. Nunggu barang jadi, setelah jadi baru kita dibikin lah, diproses kayak gitu. Jadi di situ keuntungan di sana kerjanya ringan. Nah, terus kalau di sini gimana kerjanya? Waduh, kalau di sini kerjanya tahu sendiri kan, namanya kebun tomat kan kotor. Ya walaupun berat sebenarnya nggak terlalu berat amat sih. Cuma agak kotor aja lah, agak panas kayak gitu kan.
panas sedikit lah nggak apa-apa. Terus kotor kan kita juga dikasih pakaian dari pabrik kan, kita juga dicuciin tiap hari, juga dicuci dari pabrik. Kita tiap hari ganti-ganti pakaian lah kayak gitu. Memang ada perbedaan. Nah cuma kita kalau lihat kerja memang enak di sana, enak di pabrik kalau kerja ya. Tapi kalau masalah gaji enak di kebun tomat. Soalnya jam kerjanya lebih banyak lagi. Dalam sehari aja 10 jam, kadang 12 jam, kadang-kadang kayak gitu. Sabtu Minggu kadang-kadang masuk. Sabtu sekarang udah masuk terus nih. Minggu kadang-kadang kalau lagi rame masuk. Kalau lagi tomatnya banyak gitu, panen tomatnya banyak. Kalau di sana kan memang jelas, kalau di pabrik itu Sabtu Minggu itu udah libur, jelas libur. Dalam sehari cuma 8 jam kerja. Kayak gitu, jadi kita nggak bisa ngajar-ngajar jam kerja. Nah itu lagi ya. Terus lagi apa lagi? Saya bahas lagi apa namanya? Berangkat kerja. Nah berangkat kerja itu walaupun di sana kerjanya enak, halo bro, walaupun kerjanya enak, kita tuh pagi-pagi jalan kaki tuh, udah olahraga itu. Jaraknya sekitar berapa kilo ya? 2 kilo, 3 kiloan lebih kan, yang 3 kiloan itu. Pokoknya 20 menit lah, 20 menit, sekitar 20 menit atau 25 menit jalan kaki saya. Enggak antar jemput, enggak, jalan kaki, jadi udah olahraga itu pagi-pagi. Kalau pulang kerja kan kita bisa santai ya. Kita kalau berangkat kerja ini, waduh, dalam hati saya ini sudah pagi-pagi udah olahraga. Memang kerja santai, cuma di situ beratnya kan. Sip-sipan. Jauh. Sip-sipan, kadang-kadang sip malam, sip pagi. Kalau di sini kan pagi terus kan, nggak ada malamnya. Ya enaknya itu kalau di sana naik sepeda sebenarnya. Naik sepeda juga ya lumayan sih kalau naik sepeda. Soalnya nggak ada antar jemput sih masalahnya. Nah, itu. Nah terus gimana kalau kebun tomat? Kalau kebun tomat dekat sekitar 5 menit. Jadi kita itu bisa apa namanya? Bisa tidurnya. Mak, aduh, sebentar suaranya mak. Suaranya kecil dulu sebentar kamu tuh. Tergampang. Ini lagi terganti ya. Kalau di sini cuma 5 menit. Jadi kita itu Bagi-bagi lah kalau dapat gajian. jam 6 kan masuk kerja. Kita bangun jam 5 aja udah bisa. Kadang jam 5 lebih, saya kadang-kadang jam 5 lebih juga udah bangun, bisa keburu gitu. Kalau waktu di pabrik itu masuk jam 7. Bangun jam 6 itu sudah gak ada waktu itu. Sudah kita nggak bisa waktu, saya udah lari-lari itu. Udah nggak bisa mandi, udah nggak bisa ngusap apa, udah langsung set. Udah nggak ada waktu ya, harus bangunnya 2 jam sebelumnya itu. Baru kita bisa santai. Waduh, ya Mas Em. Walaupun udahlah gajinya, walaupun udah jam kerjanya sedikit, tapi kita bangun harus awal-awal. Jam 5 kita harus bangun. Masuk kerja sudah jam 7 masuk. Pulang jam 3 itu, jam 3 sore. Jadi kita kayak kejar-kejar waktu. Jadi bukan karena jaraknya jauh sih, kalau jaraknya dekat sih enak. Seperti sini kan dekat jaraknya, cuma 5 menit nyampe dan. Nah terus di samping itu kan di tempat kerja, nah ya satu lagi nih yang membuat saya bertahan nih. Apa itu Mas? Ya, sebentar dulu saya mau. Kalau di pabrik itu nggak ada itu, di pabrik itu saya kerja itu nggak ada ceweknya, cowok semua. Ada satu cowok, cewek itu, waduh repot lagi bersaingan. Ada satu cewek Ukraina, repot. Jadi kan kita kerja itu ada yang semangat gitu, biar semangat. Nah di sini bro banyak orang Moldova, Ukraina, Georgia, cewek-cewek. Ya itu sih, jadi ada penyemangat gitulah. Jadi biar semangat gitu, punya teman cewek kan gitu, kayak gitu. Jadi itu yang buat saya. Jadi makanya saya bertahan gitu, bertahan ke kebun tomat. Nggak apa-apa lah, kotor juga. Terus saya kan kerja juga kadang-kadang pindah-pindah kan. Kadang saya panen, kadang saya potong daun, kadang saya packing, apa namanya? Panen. Panen udah. Orang saya video udah panen. Teman gede itu. Kadang-kadang saya kerjanya packing, ya kayak gitu, ganti-ganti lah. Penting dapat duit. Yang penting dapat duit, ini ya pokoknya kita cari duit lah. Kalau kita bertahan di pabrik, waduh susah juga ini, nggak bisa ada kemajuan kayak gitu, nggak ada prospek. Nggak bisa foto-foto. Di sini saya lihat tuh, wah ini mantep nih saya bilang. Kerja sudah ya lumayan lah, jadi kita nggak usah nggak usah minder lah, nggak apa-apa lah. Saya dulu sih memang kerja kotor tuh nggak mau, udahlah nggak apa-apa lah. Mungkin dulu lah, sekarang oke lah, saya udah ini. Kotor sedikit wajar lah, nggak apa-apa. Terus berat juga nggak terlalu berat banget kan.
Wah, kerja di Eropa katanya kerja di kebun ya nggak masalah kan, yang di Australia juga banyak kebun, di Kanada juga pada perkebunan, ya nggak masalah, yang penting kita itu cari duit intinya bro, udah nggak usah apa namanya minder-minder. Jadi ya begitulah, keputusan yang sangat kontroversi. Saya akhirnya memilih bertahan di kebun tomat, walaupun agensi sih sebenarnya memberikan dua pilihan. Apa Dri, kamu Dri, aduh kamu dapat apa Dri? Iya, mati. Memberikan dua pilihan. Wah, kamu yang bener Dri, setan Dri. Enggak. Ya, kamu enggak. Kirain video saya mati. Iya, soalnya. Bahaya, harus diedit nih. Saya banyak mengucap kata-kata kasar, takutnya ada yang ini kan. Kalau itu yang baik, jangan kasar-kasar mas katanya. Ya maaf lah, ini soalnya kan pemula ini. Itu pemula. Ya jadi begitulah. Sebenarnya sih bukan ada masalah di pabrik, nggak ada masalah. Sebenarnya bisa balik lagi, teman saya juga udah pada balik lagi ke pabrik lagi tuh, yang berapa itu, yang 8 orang. 8 orang itu sudah balik lagi ke pabrik yang lama. Sebenarnya enak kerjanya. Santai, kayaknya betah lah. 5 tahun 10 tahun juga betah, kerjanya santai. Cuma ya kerjanya santai ya gajinya juga santai lagi. Sedikit gitu. Jam kerjanya kalau di sana kerjanya 12 jam hanya kerja. Tapi capek juga sih 10 jam lah sedang. 10 jam karena agak mending kayak gitu kan. Terus Sabtu masuk aja. Oke lah, minggu libur, Sabtu masuk. Sana Sabtu Minggu kan libur. Jadi terlalu banyak waktu nganggur gitu dibanding kerja itu. Banyak waktu nganggurnya. Kalau di Taiwan itu kan kalau misalnya Sabtu Minggu libur kan bisa kerja di luar. Nah di sini nggak ada kerja luar. Ya mungkin ada juga, kita nggak tahu kan. Terus ini cuacanya juga sangat ekstrim, sangat dingin. Tapi sekarang udah mulai memasuki musim panas ya. Udah mulai musim panas nih. Ya kalau di Taiwan sama Saudi sudah panas nih sekarang nih. Taiwan, Saudi, Korea udah mulai panas. Bulan-bulan ini nih, apalagi bulan 7-8 kan. Tapi kan di sini panasnya nggak terlalu lah. Jadi ya begitulah keputusan saya yang kontroversial. Saya akhirnya memilih bertahan di kebun tomat dengan apa ya? Ya kan itu dari sini. Nah, gue yang dulu ya gue. Reporter kemplung. Masih posting kayak kayak tekanan pura ya. Dengan analis. Anak kantor teras. Ya maaf lah kalau misalnya saya masih ini nah masih belajar nih, ntar saya mau edit nih. Jadi ya begitulah. Saya sudah berpikir, saya juga udah saya sudah dipikir matang-matang lah. Sebelum saya bertahan di kebun tomat juga. Sudah saya buat kajian sedetail mungkin. Saya kalau balik lagi di pabrik saya dapatnya sekian, dengan perjalanan jarak jauh pulang pergi tiap hari selama sekian bulan sekian, waduh, saya udah mikir-mikir. Kalau di sini kan kita nggak terlalu nggak terlalu jauh kan, terus jarak dekat, kerja juga ya lumayan sebenarnya bagi orang kita sih, nggak berat-berat amat sih, cuma paling panas sama kotor doang kayak gitu. Kalau gitu wajar lah, kerja di mana-mana ya begitu. Kalau mau kerja yang enak ya kerja di kantor atau jadi bos kan begitu ya. Ya udah sekian dulu pembahasan kali ini, nanti kita disambung lagi lain waktu. Ya sekian bersama saya Muhammad Rasman Asmananda, Putra Cuma Diningrat melaporkan dari Gorzop Polan. Oh iya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di subscribe jangan lupa. Oke bro. Ya sekian. Wassalam. Ya udah. Ya. Mat udah Mat. Bisa Mat udah mulai Mat ya kamu. Mat. Apa? Ya udah kamu nyetel apa ngomong apa lah terserah. Enggak videonya, mau ketemu tadi dengerin video. Dah.